Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di penghujung malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-26 ayat 6 sampai ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita yang menjadi renungan pada malam hari ini adalah rumah sejati. Saudara-saudaraku terkasih, sejak pandemi COVID-19 melanda negeri kita di bulan Maret yang lalu, maka kita selalu diingatkan akan 3 hal penting guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jikalau kita merenungkan akan himbauan ketiga hal penting di masa pandemi COVID-19 ini, maka sesungguhnya ada kesamaan kerangka berpikir dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu pertama, menjaga kesucian hidup kita dengan meneladani kehidupan Kristus yang penuh kasih. Kedua, mengetahui, memilah, menyaring, serta membuang hal-hal buruk dan perbuatan tercela yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, perbuatan dosa, bahkan menjauhkan diri dari lingkungan dan pergaulan yang menyesatkan. Saudara-saudaraku terkasih, pemazmur di pasal yang sama mengatakan bahwa ia merasa sudah hidup penuh dengan ketulusan. Dikatakan bahwa ia meminta Allah untuk menguji hatinya. Seandainya itu dilakukan, pemazmur yakin Allah tidak akan menemukan cacat celah, sebab ia hidup dengan benar. Ia selalu berserah kepada tuntunan tangan Allah semata dalam menjalani kehidupan ini. Ia menegaskan bahwa ia tidak secara ngawur dalam memilih lingkaran pergaulan. Ia menghindari orang-orang jahat dan orang-orang yang berbuat dosa. Dengan kondisi kesolehan sosial seperti itu, maka ia berani datang melangkah ke tempat suci, rumah Tuhan, untuk berdoa dan memuji Allah. Pemazmur adalah orang yang saleh dan menjadi orang yang rajin berdoa, baik itu memberi persembahan maupun menyampaikan mazmur puji-pujian. Tidak hanya itu, ia juga rajin mewartakan karya-karya agung Tuhan. Dari kehidupan pemazmur yang rajin seperti itu, maka tumbuhlah dalam dirinya suatu rasa cinta akan kediaman Tuhan. Daud menulis ayat ini jauh sebelum masa Kristus. Saat itu belum ada bangunan gereja seperti yang kita lihat pada masa kini. Bait suci di Yerusalem pun belum dibangun. Namun ayat ini berbicara tentang kerinduan Daud akan rumah Tuhan. Ia rindu orang-orang berdatangan ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, dan mencintainya. Daud selalu meyakini bahwa selalu ada kemuliaan Tuhan yang bisa dinikmati bila kita berada di rumahnya. Oleh karena itu, sama seperti pemazmur, maka kita meyakini bahwa di dalam rumah Tuhan kita akan merasakan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan hubungan kita akan semakin intim dengan Tuhan. Kedua, sesungguhnya Tuhan tinggal dan bersemayam
di hati kita, umatnya. Di dalam rumah Tuhan berarti pemazmur dan kita semua saling mendekatkan diri dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan, mencerdaskan, memberdayakan, dan menyejahterakan, serta membangun di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, di dalam rumah Tuhan kita akan mendengarkan dan belajar tentang kabar baik, kabar tentang Kristus yang telah disalibkan, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kabar bahwa Kristus telah bangkit dari kematian, sehingga setiap orang boleh datang kepadanya, melalui iman akan diselamatkan dari penghukuman dosa, serta menerima janji anugerah Tuhan berupa kehidupan kekal di dalam Dia. Saudara-saudaraku terkasih, apa gambaran saudara tentang rumah impian? Sebagian orang mungkin berpikir tentang sebuah bangunan yang cantik, lengkap dengan tamannya yang indah. Sebagian lagi berpikir tentang ruang keluarga yang nyaman. Tetapi bagaimana kalau kita menjalani hidup ini harus tinggal seorang diri di rumah impian itu sampai kita menjadi tua dan akhirnya mati di sana? Sungguh ironis, bukan? Sesungguhnya setiap manusia, kita ingin tinggal di rumah bersama-sama orang yang kita kasihi. Kalau kita disuruh memilih untuk tinggal di rumah impian seorang diri atau di rumah yang sederhana sekalipun, tetapi bersama orang yang kita kasihi, pasti kita memilih yang kedua. Demikianlah, rumah ideal itu bukanlah soal gedungnya, melainkan kebersamaan yang kita nikmati dengan orang yang kita kasihi. Begitu pula rumah sejati kita, bukan terutama soal tempat, melainkan kedekatan kita dengan Tuhan dan pengenalan akan Dia. Karena itu, saat ini dalam hidup ini, hendaklah kita sudah mulai tinggal di rumah sejati kita, meskipun tentunya belum sempurna. Nampaknya rumah sejati seperti ini juga yang dimaksudkan Daud di dalam Mazmurnya, di dalam nats renungan kita pada malam hari ini. Rumah tempat Tuhan bersemayam, tempat kita bersekutu akrab dengan umatnya yang memberikan perlindungan dan kekuatan. Saudara-saudaraku terkasih, syukurlah kita tidak harus menunggu hingga kematian datang untuk kita berada di rumah sejati kita. Kita bisa mengalaminya saat ini juga, jikalau kita membuka hati dan pikiran kita kepada Allah, menikmati kehadirannya dan bersekutu dengannya, serta tinggal diam di rumah sejati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada malam hari ini, agar kami boleh selalu merindukan dan cinta akan kediaman rumah Tuhan, agar kami boleh selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami yang akan datang penuh dengan percaya diri karena Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus